Oke, bayangin deh sebuah klub sepak bola yang udah diambang kepunahan. Nyaris banget namanya hilang dari sejarah. Tiba-tiba bangkit lagi dan kembali ke panggung termegas sepak bola Italia. Nah, ini dia nih, kisah dongeng dari Como 1907. Sebuah klub yang nolak buat menyerah. Dan sekarang siap menaklukkan dunia. Yuk, kita bedah perjalanan luar biasa mereka. Jawabannya Como 1907. Yap, bener banget. Kalian nggak salah dengar kok. Klub Italia yang super indah ini ternyata dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia. Sebuah kombinasi yang unik banget kan? Justru ini yang bikin cerita mereka jadi salah satu yang paling menarik di dunia sepak bola sekarang. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Coba deh kalian bayangin suasana ini. Sebuah kota tua yang cantik banget di Italia Utara, diapit sama pegunungan Alpen, dan letaknya persis di tepi Danau Como yang airnya berkilauan. Nah, di tempat seindah surga inilah, lebih dari 100 tahun yang lalu, sebuah kisah sepak bola yang luar biasa dimulai. Jadi, klub ini lahir tahun 1907. Sejarahnya tuh udah nempel banget sama komunitas di sana. Mereka bahkan punya julukan Ilariani, yang artinya, ya orang-orang dari Danau Como. Keren kan? Nama yang benar-benar nunjukin identitas dan asal-usul mereka. Dan keunikan mereka nggak berhenti di situ. Coba lihat deh stadionnya, Stadio Giuseppe Sinigalia. Sejak tahun 1928, ini udah jadi rumah mereka. Dan mungkin ya, ini tuh salah satu stadion dengan pemandangan paling keren di dunia. Tribunnya langsung menghadap ke danau. Gila kan? Main bola dengan suasana semagis itu. Tapi, perjalanan Como itu nggak selalu mulus kayak dongeng. Sejarah mereka tuh benar-benar kayak naik roller coaster yang dramatis banget. Penuh dengan puncak kejayaan yang bikin mabuk kepayang, tapi juga lembah kejatuhan yang dalam banget yang hampir aja menghancurkan mereka selamanya. Coba kita lihat lini masa perjalanan mereka yang naik turun ini ya. Mereka pertama kali ngerasain main di Serie A itu tahun 1949. Terus masa emasnya ada di era 80-an. Tapi abis itu, bencana datang. Tahun 2004 mereka bangkrut untuk pertama kalinya. Dan yang lebih parah, tahun 2016 mereka bangkrut lagi. Sampai terlempar ke Serie D. Ini tuh divisi amatir. Jauh dari sorotan. Tempat di mana klub-klub bersejarah bisa lenyap begitu aja. Benar-benar harus mulai dari nol lagi. Coba bayangin sebentar deh. 2 kali bangkrut. Sebuah klub bersejarah dengan warisan lebih dari 1 abad ada di titik paling rendah. Di ambang penghapusan dari peta sepak bola. Ini adalah titik di mana kebanyakan klub mungkin bakal nyerah dan cuma jadi catatan kaki di buku sejarah. Tapi Como beda. Dan dari abu keterpurukan datanglah seorang penyelamat. Titik balik yang mengubah segalanya justru datang dari tempat yang paling gak kita duga-duga, dari Indonesia. Nah, inilah awal dari kebangkitan mereka yang super fenomenal. Dan ini dia nih fakta yang bikin kaget. Di tahun 2019, Como diakuisisi sama grup Jarum yang dimiliki oleh Hartono bersaudara. Dalam semalam, status Como berubah drastis. Dari klub yang bangkrut, jadi klub dengan pemilik paling kaya di seluruh Italia. Tentu aja, ini suntikan dana dan ambisi yang mengubah segalanya. Terus hasilnya gimana? Wah, spektakuler banget. Dengan visi dan manajemen yang baru, pendakian mereka tuh cepatnya kayak kilat. Mereka langsung melesat dari juara Serie D, naklukin Serie C, dan cuma dalam 5 tahun sejak diakuisisi, mereka berhasil dapat tiket promosi ke Serie A setelah 21 tahun penantian. Luar biasa kan? Tentunya, kebangkitan ini bukan cuma soal duit ya. Ini tentang menyatukan orang-orang yang tepat, menghormati warisan para legenda klub, sambil narik kekuatan bintang dari ikon-ikon sepak bola modern. Como ini punya sejarah yang keren banget. Nama-nama legendaris kayak juara dunia Marco Tardelli, pahlawan Piala Dunia Paolo Rossi, sampai bek ikonik Gianluca Zambrotta, semuanya pernah pakai seragam biru kebanggaan klub ini. Jadi, ini adalah klub yang punya DNA juara. Dan sekarang, coba lihat siapa yang ada di balik layar. Selain pemilik yang kuat, mereka nunjuk Cesc Fabregas, sang jenius lapangan tengah dari Spanyol dan Barcelona, jadi pelatih kepala. Gak cuma itu, legenda Arsenal Thierry Henry juga ikutan gabung sebagai pemegang saham minoritas. Wah, ini perpaduan yang sempurna antara kekuatan finansial, visi strategis, dan kejeniusan sepak bola level tertinggi. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih yang bikin kisah Como ini jadi begitu penting dan relevan buat kita semua? Kenapa kita harus peduli?
Nah, ini dia kenapa cerita Komo begitu menarik. Mereka nawarin paket yang lengkap banget. Ada kisah comeback yang super inspiratif dari yang hampir punah, ada proyek ambisius dengan manajemen modern yang membangun masa depan, ada daya tarik bintang global kayak Fabregas dan Hendry, dan yang paling penting buat banyak dari kita, ada koneksi yang kuat dan bikin bangga sama Indonesia. Pada akhirnya, ini emang lebih dari sekedar sepak bola. Kisah Komo adalah bukti nyata kekuatan dari kegigihan. Ini tentang membangun kembali sebuah mimpi yang hampir aja padam, nggak cuma buat sebuah kota dan para fansnya, tapi juga buat siapa aja yang percaya sama keajaiban kesempatan kedua. Dengan semua yang udah mereka lewatin dan masa depan cerah yang menanti di depan mata, pertanyaan terakhirnya adalah buat kalian semua. Siapkah kalian jadi bagian dari babak baru yang super seru dalam sejarah Komo 1907?